Terakhir apa? Hang, stroke. Masuk ke mode recovery. Pijit volume bawah barengan dengan tombol power. Begitu nyala, tombol powernya lepas, tombol volume bawahnya ditahan. Masuk mode recovery. Apa yang dipilih? Wipe data dan wipe cache. Cache. Nah, itu adanya tempat-tempat pengolahan datanya ada terjadi penumpukan. Dihapus normal lagi. Nah, oke. Abaikan masalah kasus hang logo itu. Tapi layar ini adalah ibaratnya kalau kita lihat matanya untuk teknisi. Kelihatan sinyal tidak bekerjanya dari layar. Kelihatan tidak mengisi dari layar. Nggak bisa ngetik dari layar. Layar adalah monitor. Lalu bagaimana layar ini bekerja? Layar yang sekarang kita sering pakai untuk Android, zaman dulu ada layar yang hitam manis, Pak. Betul nggak? Seperti Nokia 3310, 8250 mungkin tidak pernah ngalamin ya? Masih ngalamin? Ada Nokia 3310. Layarnya hitam manis, bunyinya poliklinik. Ya, betul nggak? Bunyi jangkrik, monokrom dan monofonik. Oke? Layarnya. Nah, kalau yang sekarang akan saya bahas bukan layar yang lama, tapi layar yang baru. Apa itu? AMOLED dan OLED. Pertamanya adalah begini. Yang saya akan bahas adalah, Pak, ini handphonenya di telepon bisa. Kalau saya mijit-mijit masih ada dret begitu, tapi nggak muncul gambar, Pak. Nah, bisa jadi kalau yang rusak sekarang itu jalur lampunya. Karena jalur lampunya rusak sehingga gambarnya tidak muncul. Karena sifat dari layar AMOLED, lampu dengan gambarnya bersatu. Kalau zaman dulu kan lampunya mati masih bisa disemprot pakai senter, betul? Oh, ini cuma lampunya aja yang mati. Betul kan dia lampu. Kalau sekarang betul-betul tidak akan keluar gambar. Paham? Ya. Oke. Si LCD ini terpasang kepada mainboard. Ini melalui apa? Ya, konektor apa namanya? Iya, konektor LCD itu tipenya apa? Seperti kancing. Betul nggak? Bisa diangkat, bisa harus tahu dulu. Kita ambil contoh. Supaya nanti jeli. Belajar di sini betul-betul detail. Dan alhamdulillah memang harus saya semua yang ngajar, gitu kan. Untuk layarnya dia pakai apa? Konektornya apa? Soket. Angkat tutupnya, masukkan fleksibel LCD, terus dijepit lagi. Ngerti nggak? Paham kan? Jadi sebelum kita mengerjakan LCD, kita harus tahu dulu bagaimana si LCD-nya itu terkoneksi dengan mainboard. Paham nggak? Ada yang pakai konektor tinggal kayak kancing. Ada yang harus diangkat dulu, dimasukkan, disisipkan, terus diklaim lagi. Klip. Ada yang pakai board to board. Ada yang nyambungnya ke mainboard.
ini pakai klip, masukkan terus di apa yang terjadi? Karakter klipnya, dia urutannya adalah zigzag, kakinya zigzag. Kaki nomor satunya di sini, kaki nomor 2-nya di sini, kaki nomor 3-nya di sini, kaki nomor 4-nya atau ini 1, 3, 2, 4 ganjil genap. paham nggak? Ngerti nggak? Ini adalah zigzag atau ganjil genap. Ini yang disebut dengan klip konektor LCD. Di pelatihan lain nggak ada, boleh coba keliling Indonesia. Nggak ada yang detail begini. Betul. Iya, Pak. Coba aja. Kalau nggak percaya, garansi uang kembali. Yang kedua ini ya. Yang kedua adalah yang sifatnya seperti tadi, board to Board. Nah, kalau board to board, misalkan di sini kakinya angka 1, nah di sini angka 1, itu seperti biasa kakinya. Atau misalkan saya lebih gambarkan kakinya lebih menjorok ke dalam. Karena sisanya adalah kuningan dan plastik. Ininya begini. Ini tengahnya adalah penguncinya. Ini sengaja saya gambarkan detail begini biar betul-betul paham. Anda pun bekerjanya luar biasa. Yang ini zigzag, kalau yang ini penomorannya di sini angka 1, 2, di sini misalkan 12, di sini 13, di sini 24. Jadi berputar berlawanan arah jarum jam. Kalau benar kerjanya enak nanti analisanya. Kenapa, Boy? Pusing kenapa? Hah? Pusing kenapa? Lo tau nih dari rumah tadi. Oh, santai aja, jangan dimasukin ke kepala, ke hati juga jangan. Ya, santai aja, dengerin aja. Ya. Itu aja. Stay cool, man. Kita lihat pakai yang ini dulu. Istilah konektor itu dengan istilah kode komponennya CN. Saya ambil yang klip dulu ya. Iya, Pak. Nah, ini nggak bakal pernah ada bahasan di mana-mana. Jadi nanti videonya Sipan bagikan ke rekan-rekan. Siapa? Ya. Ini kakinya zigzag. Ikutin aja Pak, gak usah gelisah Pak. Laki-laki gelisah nggak bisa. Betul kan? Kalau perempuan gelisah bisa. Lebih basah. Gimana cara mengenali kaki konektor? Semua konektor nanti bisa dilakukan begini tekniknya. Ya, kita pengukuran mandiri tanpa ada Skema. Yang kita gunakan hanya Logika. ya. CN 1601. Kita cari di sini. Ini namanya skematik POP-nya atau package on package, di mana di skematik POP ini adalah replika dari sebuah mesin asli. Nah, untuk detailingnya ini kita bisa buka CN di sini 16. Ketiknya CN 1601. Jangan dipilih ini atau jangan di enter. Kita gunakan gear atau gigi roda ini, kita pilih open full readership. Biarkan softwarenya yang mencari keberadaannya. Klik search, nanti ditemukan seperti ini. Di mana letaknya? Tinggal pilih begini. Oh, sebentar. Tadi belum diinikan. Belum di
Ada kan? Benar nggak kata Pak Denny ganjil genap? Nah ini yang disebut ganjil genap. Paham sekarang? Kakinya zigzag. Jadi ininya tidak rata, kakinya tidak berhadapan. Dia seperti zip, tahu zip? Sliding. Ini. Oh iya Pak. Kalau kata Pak Deddy kemarin seperti variabel kapasitor, varaktor. Nah, gitu. Variabel kapasitor, varaktor. Jadi begini. Baru ngaji. Pak. Saya akan membahas dulu mengenai yang LCD ini. Clip konektor. Tekniknya. Berarti kakinya ganjil Genap. Cari dulu di mana letak kaki satu. Kaki satu itu kalau digambarkan adalah seperti ini. Ada gambar segitiga. Nah, jadi ciri-ciri kaki nomor satu nanti kalau nggak pojoknya begini, ada gambar begini, ada gambar segitiga, ada gambar bulat atau angkasa. Berarti start penghitungan kakinya mulai dari sana. Ya. Kedua, kita lihat kalau ada skema. Kita belajar dari ada yang skema dulu, Makanya nanti yang klip ini bisa dipakai ke tipe yang lain walaupun kita nggak punya skema. Paham? Jumlah kakinya ada berapa? 22. Ya, 23. Oke. Seperti itu. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. Bagaimana cara mengenali kaki-kaki dari LCD ini? Tugas Anda adalah melakukan teknik pengukurannya dengan metode eliminasi. Apa eliminasi? Memisahkan setiap kaki ini, pisahkan. Mana dulu yang jadi kaki ground? Pilih mana kaki nomor berapa yang jadi ground? 9, Kaki 9, 15, 15, 23, 23, 12, 18, 20. Kita tarik 9, terus 15, 15, 23, 23, 12, 12, 18, 18, 20, 20, betul 20? Ya. Nah, kita kasih tanda bulatan artinya nyambung. Ini kita kasih tanda apa? Ground. Tanda ground. Saya tanya, dari sini ke sini nyambung nggak Pak? Dari sini ke sini nyambung nggak? Nyambung, karena lambangnya sama. Pak. Jadi teknik untuk mengetahui saya nggak punya skema Pak. Ini kaki konektornya gimana? Jangan panik. Pisahkan mana kaki groundnya dulu. Jalurnya ada 23 pin konektor. Kita lakukan eliminasi. Kurangi ground. Ground ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ground. Jadi kalau ada kasus handphone yang LCD-nya sudah diganti, tetap nggak mau keluar gambar dan nggak ada skemanya, jangan panik. Kita yang bikin skema. Paten kan? Betul nggak?
Bagaimana caranya? Dari konektor itu pisahkan mana yang jadi ground. Satu kaki avometernya itu disetting ke kalibrasi 1. Setting ke kali 1 tadi Bapak ngerti nggak? Avometernya disetting ke yang ke nomor 1 kali 1. Ngerti nggak? Avometer. Iya. Ngerti nggak Pak? Bingung? Belum. Bingung? Bingung. Ini dikali 1. Set ke kali 1. Yang O-nya. Ya. Paham? Ah. Yang probe hitam nempel ke ground. Betul? Iya. Yang probe merahnya ke kaki Konektor. harus menunjukkan angka berapa Pak? Kalau itu nyambung. Nah, akan mau. No, berarti nyambung lah. Langsung. Bisa kan sekarang? Nah, nanti kita praktekkan. Kedua, kita eliminasi yang ada jalur Tegangan. Nah, ini bisa membuat rekan-rekan cepat pintar teknik ini. Nggak perlu waktu lama, tapi analisanya bagus. Apa yang membedakan jalur dari kaki ini, mana yang jadi tebunya Tegangan. yang akan ada tegangan selalu punya ada apa? VIO 1,8, VIO 2,8, VIO 2,8. Kaki berapa saja yang ada tegangan? 7. Ini dulu 7. Nah, oke. Kaki 7. 15. 19 Bah. Ya, dia ada kapasitor paralel, warnanya coklat, dipasang satu kakinya ground, satu kakinya ke kaki konektor. Itu dipasang Paralel. dan kita pastikan bahwa kaki konektor itu adalah untuk Tegangan. tegangan. Masuk nggak? Masuk nggak? Ngerti nggak? Paham Bah? Paham nggak? Nggak buka skema. Kata Pak Denny begitu. Kalau Pak Denny salah, potong telinga kucing. VIO 1,8. Ini adalah untuk mengelola data input output. Makanya tegangannya namanya VIO, input output. Kok tulisannya VIO Pak? Tapi dibacanya VIO. Ya, bahasa munafik. Bahasa munafik betul Bah. Iya, betul kan? I dibacanya I. A dibacanya E. Murah. Ya. Oke. Yang berikutnya 9. 19. Nah, kalau nggak nyambung tidak ada tanda bulatan. Berarti nggak nyambung. Kalau saya gambarkan lain lagi seperti ini, artinya Loncat. seperti jalan. Beda perempatan menghubungkan jalan keempat cabangnya. Kalau flyover begini. Ini jalan di bawah, ini jalan di atas, tidak nyambung. Paham? Kalau nyambung intersection ada tanda dot atau Titik. paham ya? Nanti baca skema lagi. Ini intersection tapi nggak nyambung, flyover. Kalau ini Nyambung. ini Nyambung. ini nggak nyambung, paham? Dalam waktu hitungan hari kita pinter Pak, insya Allah. 19 apa itu? VIO. Lewat kapasitor juga nggak? Lewat Bah. 2 malah, betul. Betul. Jadi yang kaki caranya gimana nanti pas ngukur? Cari kata Pak Denny kalau ada kapasitor yang nyambung ke kaki itu untuk tegangan. Pisahkan dulu kaki Tegangan. cari kapasitor. Kapasitor. Betul nggak? Nggak usah buka skema, ikutin aja ini tunjuknya. Berapa lagi?
Yakin nomor? 8. Apa itu? Pakai kapasitor juga kan? Iya. VIO 2,8. 8. Di sini VIO 2,8. 8. Nah, si yang 2,8-nya untuk kebutuhan LCD. LCD. Supaya LCD hidup. Untuk kerjanya ditambah suplemen tegangan tambahan namanya VI untuk input output data yang akan ditampilkan di LCD. paham? Nah, teknik ukur aslinya gimana Pak? Kalau tegangan untuk LCD itu sudah ada atau tidak? Handphonenya dibuka, nggak usah pakai baterai, yang penting colokan USB-nya colok USB, cus, ambil avometer, setting default meter untuk ukur Tegangan. yang probe hitamnya di ground, probe merahnya ke kaki jangan ke kaki konektor langsung, nggak boleh. Pak ini nggak menyarankan, tidak boleh, keras, nggak boleh. Saya udah jago Pak, udah 10 tahun saya nyervis, biasa aja Pak, ya langsung ke kakinya, cus, tuh, pas lagi apalagi tangannya yang tremor, mau ukur tegangan, nyelip nih, tegangan yang 7 dengan yang 9, apa itu? Kok? Pasangkan handphonenya, jadi mati Pak. Padahal saya nggak ngapa-ngapain. Handphonenya saya kan cuma ngukur LCD, tapi handphonenya jadi Mati. Gimana kamu ngukurnya? Begini Pak. Paham nggak maksudnya? Kalau ngukur tegangan di kapasitor, yakin nggak? Cus. Lebih enak pijakan probe-nya. Ngerti nggak? Tambah. Lebih santai kita. Kalau di sini ada, di kapasitornya ada, cabut dulu USB. Ada tegangan nggak di rangkaiannya? Nggak ada. Nggak ada, karena diputuskan dari sumber tegangan. Hilang nggak tegangannya? Hilang. Tapi di sini tadi kita sudah paham ada tegangan. Tinggal memastikan dari kaki kapasitor ke sininya, putar alatnya pakai yang bunyi tit sekali. Gak boleh 2 kali. Nanti tinggal pijakan satu yang hitam probe hitamnya ke kaki kapasitor, yang merah ini ke kaki konektor. Betul nggak? Kalau mau nyenggol kanan kiri juga nggak masalah. Tapi pas begitu dapat yang sudah jelas nanti di sini ada, di sini pun ada. Masuk ya. Enak gak? Enak Wah. Tidak berisiko. Tidak, Pak. Tidak mematikan handphone. Teknik pengukuran yang paling penting. Makanya harus ada tatap muka tuh seperti ini. Lihat di video tutorial seperti nggak safety. Saya kasih jurus-jurusnya nanti supaya rekan-rekan bisa mengajarkan lagi ke orang lain. Yang benarnya begini cara pengukuran. Bukan hanya down saja. Tapi teknik bagaimana supaya bisa jadi down, mengurangi risiko kecelakaan kerja. Betul kan? Betul. Jadi kita bisa mengurangi. Ya kan? Hebat tuh. Kan saya sudah 10 tahun Pak nyervis, 5 tahun. Coba ukur. Bahaya. Nyenggol tetangga. Rasanya lagi galak, bacok.
Sudah, paham nggak? Paham Pak. Berarti kurangi berapa tegangan? 7, 3. 19. Di sini volt LCD 3 kaki. Berarti 23 kurang 6 7 17 kurang 3 14. Waduh, 14 kaki lagi. Kita kenali kaki-kakinya secara baik-baik. Ya, ajak ngobrol. Nah, tersisa 14. Tadi kalau yang namanya rangkaian harus ada syarat listrik. Nah, syarat listrik ke LCD-nya ada. Tapi lupa Pak, satu lagi Pak, kan LCD harus pakai lampu. Betul nggak? Mana tegangan untuk lampu? Lihat, biasanya tegangan untuk lampu yang masuk ke LED, saya kasih bocorannya. Kaki berapa itu? 21 dan 22. Ini untuk LED. Saya gambarkan ke sini aja. V-LED plus dan V-LED min. Apa sih Pak maksudnya V-LED plus sama V-LED min? Si lampunya itu yang ada di LCD, lampunya itu dipasangnya posisinya seri menyambungkan kaki 21 dan 22. Tapi lampunya dipasangnya yang V-LED plus ke kaki anoda, yang V-LED min ke kaki katoda. Kalau LED-nya mati, berarti putus jalur. Betul nggak? Iya. Nah, biasanya lampu kalau di handphone yang zaman dulu dipasangnya minimalnya 2 atau 4. Pasang lampu. Satu mati semua karena jalurnya terputus. Itu resikonya. Paham kan? Nah, jadi untuk kaki lampu masuk ke konektor, keluar juga dari karena lampunya dipasang seri. Ada yang salah kata ini kan V-LED plus harus dapat V-LED min. V-LED minnya ini berarti ini jemperkan ke ground. Begitu pasang baterai sudah tahu tegangan apa? Tegangan lampu itu besar. Langsung digroundkan, ya kebakaran konektornya. Makanya kalau ada handphone yang masuk air, lagi hidup, handphonenya masuk air, yang paling parah adalah konektor LCD yang selalu luka bakarnya parah. Kenapa? Karena di konektor LCD tegangannya paling besar. Paham sekarang? Jadi ini bukan ground, V-LED min. Salah banyak yang ngerjain. Ini disambungkan langsung ke ground. Begitu masang baterai, pasang LCD, wassalam, mati langsung. Tadinya cuma lampu doang, sekarang jadi clear, mati. Yang penting ada perubahan Pak. Dari hidup jadi mati, berarti saya kerja Pak. Paham nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Berarti semua sudah kakinya eliminasi. Berarti untuk lampu LED 2, berarti sisa 12. Apalagi ini 12? LCD ini mengolah data. Gambar. Berarti nanti ada kaki data. LCM, MIPI, TDE. Nah, ini saya perbesar ya. Hasil dia logikanya lebih terbuka. Nah, di sini ada namanya LCM, liquid crystal modul. MIPI itu adalah bagian dalam ruangan CPU. Ini ada ruangan CPU yang buat GPU itu namanya MIPI. Biasanya kalau sudah balik itu suka MIPI. Tanda-tandanya balik adalah MIPI. MIPI indah. MIPI.
ada yang namanya tes data positif, tes data negatif. Tes data nih. Di sini ada datanya begini. Si kaki ini, kaki berapa yang ada tes ini? 10. Tes. Yang ada tulisannya mimpi. Mimpi lagi. Oke. Mimpi. 16, 10, 14. Yuk kita cari. 16, 14, 10. Ini semua MIPI. Berarti untuk kamera dan untuk LCD. Nah, MIPI itu nanti ada dua. Ada DSI, ada CSI. Kalau DSI itu data serial interface, display serial interface untuk LCD. Kalau CSI adalah kamera serial interface. Ini adalah kamera. Nanti jalur MIPI itu ada yang begitu. Nah, ini MIPI itu jalur data. MIPI itu keluarnya dari SOC. Nanti ada data 0, data 1, data 2 misalkan. Ini cuma ada data 0, data 1. Berarti di sini dia menggunakan 4 bit. Ngerti nggak 4 bit? LCD itu ada yang 4 bit, 16 bit, 32 bit, 64 bit. Resolusi. Nah, kebetulan di layar ini cuma data 0, data 0-nya nanti ada gini. Data 0 positif, data 0 negatif. Data 1 positif, data 1 negatif. Berarti satu kali data itu ada dua. Nah, data 0, data 1. Data 0 negatif, data 0 positif. Ya, jadi ada 6. Betul nggak? Kanan 3, kiri 3. Jadi sisanya 6. 16 kaki data dipotong data 6. Berarti sisa 6 lagi kakinya. Ini data. Ya. Berapa aja kaki data? Berapa kaki data? 11, 13 dan 7, 17. 11, 13, 17. Ini adalah MIPI. MIPI data 0 positif. Terus MIPI clock, MIPI data 1 positif. Nih, data positif 1, data positif 0. Nah, data itu sampainya, surat sampainya sama siapa biasanya? Pengantar. Pak Pos, pengantar Pak Pos. Pokoknya ada yang mengantarkan. Nah, yang mengantarkan data ini nanti adalah clock. Clock itu adalah kendaraan supaya data sampai. Jadi ini satu paket. Kalau ada data pasti ada clock karena prinsip digital. Berarti ada 6 ya. Sisa 6. 6 ini apa? Ada LCD ID dan LCD Reset. Nah, data ini tadi ada data, kemudian ada clock. Nah, satu lagi. Kalau sudah ada data, ada clock, dia numpang. Kalau datanya sudah sampai, tidak boleh diulang. Makanya di sini ada kaki reset. Reset itu adalah kaki kontrol CPU. Jadi layar itu kalau mau ganti-ganti gambar itu dihapus. Yang hapusnya siapa? Reset. Paham nggak? Jadi data yang ditampilkan
yang akan menghapusnya adalah reset. Reset itu kaki nomor 5. 5. Ini kontrolnya CPU. Terus apa lagi yang maksudnya kontrol CPU? Ya, kanan kiri. LPTEF mark. Kaki nomor 4 ya. 4, kemudian kaki nomor 6. AM3. Image. Nah, 3 dimensi. Nah, di LCD itu nanti ada yang namanya tearing effect. TE efek gambar dan AM3 image multimedia. IMM image multimedia. Kemudian sisanya apa? ID, LCD, ID. Di sini kaki nomor satunya adalah LCD, kaki nomor 3 kosong ya. Not Connect. Kaki berapa lagi yang not connect? Cuma kaki nomor 3. Ini kaki nomor ID. ID itu ada ID 0 dan ID 1 atau ID 1, ID 2. Pernah nggak begini? Handphonenya sama mereknya Lenovo 920. Yang ini Lenovo 920. Pak, LCD ini rusak. Pindahin aja. Karena orang itu melihat mereknya sama. Lenovo 920. Pindahkan. Cuk, gak keluar gambar, Pak. Kenapa? ID-nya beda. Lihat cara ngelihat ID-nya di mana biasanya? Kabel fleksibel. Ada serial ID 0102. Bagaimana supaya LCD yang ini bisa dipakai ke sini? Backup datanya yang ini. Data untuk LCD. adanya di NVRAM. RAM. Pindahkan ke sini. Ya, atau backup data yang mau di LCD pindahkan, backup NVRAM-nya tempel ke sini, flash NV untuk bagian LCD-nya saja. Selesai. Kenapa? Karena setiap hardware yang masuk ke perangkat lain harus pakai drivernya. Drivernya ada di Software. nanti ya, belum di sana. Nah, yang jelas sekarang kakinya sudah Diukur. diurai. Dibuat rincian. Kira-kira kita bisa pintar nggak kalau seperti ini cara kerja kita? Lebih pintar. Cerdas banget. Oke, bukan smartphone-nya saja yang ponsel pintar. Teknisinya bagaimana? Nah, ini kita mengakali. Nah, dari handphone yang ada skema dulu kita ambil polanya. Berarti kalau nanti pola zigzag seperti ini, kalau pola berdubot seperti apa? Silakan tulis dulu. Bisa dimasukkan nggak ke sini? Bisa, Bang. Enak nggak belajarnya? Lebih enak mah. Mantap lah.